Telusuri langkah jitu Jokowi. Jaga stabilitas ekonomi Indonesia. Presiden RI Joko Widodo atau biasa disebut Jokowi didampingi Iriana Joko Widodo beserta rombongan memulai rangkaian kunjungan luar negeri ke 3 negara di kawasan Asia Timur. Ketiga negara tersebut yaitu RRT, Jepang, dan Korea Selatan yang merupakan mitra strategis Indonesia di bidang ekonomi, pada Senin tanggal 25 Juli tahun 2022. Dengan pesawat Garuda Indonesia atau GIA 1, Presiden beserta rombongan lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten, sekitar pukul 14 WIB. Dalam keterangannya di Seoul, Korea Selatan, Kamis tanggal 28 Juli tahun 2022, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan, kunjungan kali ini Indonesia telah berhasil memperkokoh kerjasama ekonomi dengan ketiga negara di kawasan Asia Timur tersebut. Selain itu menurut Retno, kepercayaan baik pemerintah maupun swasta dari ketiga negara tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat kuat. Pendekatan kerjasama yang dibangun Indonesia selalu berdasarkan pada kerjasama yang terbuka, inklusif, dan saling menguntungkan. Pribadi senang dapat bertemu kembali setelah pertemuan terakhir di Bogor 4 tahun yang lalu. RRT adalah mitra strategis komprehensif Indonesia dan kita telah berhasil mengisi kemitraan tersebut dengan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan. Dan dalam pertemuan dengan Premier Li, saya berharap kita dapat membahas beberapa perkembangan kerjasama, khususnya di bidang perdagangan, investasi, infrastruktur, keuangan, pendanaan, serta maritim. Kepercayaan pemerintah dan swasta dari 3 negara tersebut terhadap stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangatlah kuat, ujar Menlu dalam keterangannya. Retno juga mengatakan, Presiden Jokowi mendapatkan apresiasi dari pemimpin ketiga negara tersebut atas kontribusinya bagi perdamaian dan permasalahan global. Meski di tengah situasi dunia yang penuh dengan rivalitas, Indonesia tetap memperkuat kerjasama dengan negara-negara di dunia. Di tengah situasi dunia yang dipenuhi rivalitas dan upaya kontainmen, Indonesia justru memperkuat rajutan persahabatan dan kerjasama konkret dengan negara-negara dunia. Upaya ini akan terus dilakukan, tutupnya. Kepercayaan pemerintah dan swasta dari 3 negara tersebut terhadap stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat kuat. Lewat lawatan Presiden Jokowi, Indonesia memperkuat persahabatan dan kerjasama konkret dengan negara-negara dunia di tengah situasi global yang dipenuhi rivalitas. Dalam kunjungan ketiga negara tersebut, Jokowi memang sempat melakukan pertemuan dengan investor kelas kakap dari Jepang dan Korea Selatan. Jokowi berhasil meraih kesepakatan investasi dengan total nilai yang diperkirakan lebih dari 185 triliun rupiah. Di tengah ancaman resesi ekonomi yang menghantui sejumlah negara, Presiden Joko Widodo dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi Indonesia sehingga terhindar dari potensi tersebut. Berbagai langkah dan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dinilai sebagai upaya jitu dalam menjaga eksistensi Indonesia sehingga mampu terhindar dari potensi resesi ekonomi. Sumber, Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden RI.
Jadi saya sangat menghargai dapat diterima dalam kunjungan kali ini dan saya ingin bekerja sama dengan Yang Mulia Presiden Yoon untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan sekaligus mendekatkan kedua rakyat kita. 명예 서울 시민의 서울 방문을 다시 한번 깊이 환영합니다. 오래전부터 한국과 여러모로 각별한 인연을 맺고 계신데 앞으로 한국과 인도네시아의 관계가 더욱 발전할 것으로 저는 기대하고 있습니다. 분야에서 괄목할 만한 발전을 이뤘습니다. 인도네시아는 동남아 국가 중에 유일하게 우리와 특별 전략적 동반자 관계를 수립했습니다. Korea dan Indonesia sejak terjalinnya hubungan diplomatik pada tahun 1973, yaitu selama 50 tahun terakhir ini, mencapai banyak kemajuan di dalam bidang ekonomi, perdagangan, budaya, dan people-to-people exchange, dan diplomasi dan pertahanan. Dan kami memandang Indonesia sebagai satu-satunya negara, Indonesia bagi Korea Selatan adalah satu-satunya negara di kawasan ASEAN yang memiliki hubungan kemitraan strategis khusus dengan Korea Selatan. Presiden Yoon, terima kasih atas penerimaan yang hangat, atas kunjungan saya dan delegasi, dan juga sekali lagi selamat atas terpilihnya Yang Mulia sebagai Presiden Korea Selatan. 윤석열 대통령님, 저와 저희 대표단이 따뜻한 환영에 대해서 다시 한번 감사를 드립니다. 물론 다시 한번 대한민국의 대통령 선출하신 것을 다시 한번 축하를 드립니다. Saya yakin di bawah kepemimpinan Yang Mulia, kerjasama bilateral kita akan semakin kuat. Dan hubungan RI dan ROK selama ini sudah sangat kokoh yang didasarkan pada kemitraan strategi khusus. Pertama, Menteri Investasi Republik Indonesia, Bapak Mahfud Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Industri dan Energi Republik Korea, Bapak Lee Chang-yang, akan menandatangani nota kerjasama tentang promosi investasi hijau berkelanjutan